Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang menjadi seorang hamba yang punya tujuan yang jelas dalam hidup atau menetapkan satu keinginan besar, karena kalau kita nggak punya keinginan besar yang kita perjuangkan, yang kita bela-belain, yang kita habis-habisan, yang kita fokus banget kepadanya, berarti kita masih geje, belum jelas. Orang yang udah jelas hidupnya tuh, dia tahu apa yang dia sedang perjuangkan. Orang yang udah jelas hidupnya itu, dia tahu kenapa dia berkorban. Apa yang harus dia korbankan, apa yang harus dia kesampingkan, dan apa yang harus dia bela. Berarti dia tahu betul tujuan dan prinsip hidupnya. Dia punya cita-cita yang jelas, dia punya keinginan besar, yang itu akan dia perjuangkan habis-habisan. Orang kalau misalnya dalam hidupnya bingung harus melakukan apa yang paling penting, berarti belum jelas. Apalagi kalau sampai kita ngerasain hari kita tuh berlalu dengan sia-sia. Ada hari yang kita lewatin, aduh kok hari ini kayaknya biasa-biasa aja ya. Atau kita merasa tidak terlalu bersemangat untuk bangun tidur. Gak terlalu bersemangat untuk menanti datangnya terbitnya matahari. Gak terlalu bersemangat untuk mendapatkan hari yang baru dalam hidup kita. Berarti kita belum jelas hidupnya. Jadi hidup seolah-olah mengalir gitu aja tuh. Terhadap apa yang udah lewat, ngerasa biasa-biasa aja, tidak ada makna. Terhadap apa yang belum terjadi, ngerasa gak punya semangat untuk meraih sesuatu. Berarti itu geje banget. Kenapa? Gak jelas kan ya? Nah, kita hari ini pengen belajar. Saya juga termasuk pengen belajar menetapkan satu keinginan terbesar dalam hidup kita, yang membuat kita membela habis-habisan keinginan itu, berkorban untuk keinginan itu, berjuang untuk keinginan itu, melewati berbagai macam rintangan dengan dengan juhdun, dengan semangat yang tinggi demi untuk ngedapetin keinginan itu. Dan coba kita renungkan sebuah kisah yang pernah terjadi di masa para sahabat. Jadi ada 4 orang soleh, ada 4 orang sahabat dan tabi'in lagi nongkrong nih di dalam Masjidil Haram, lagi ngumpul. Jadi ceritanya mereka lagi duduk dalam masjid, 4 orang anak muda. Ini saya sebutin namanya. Yang pertama namanya Mus'ab bin Zubair, anak muda. Yang kedua namanya Urwah bin Zubair, berarti dia adik kakak Mus'ab bin Zubair sama Urwah bin Zubair. Yang ketiga namanya Marwah bin Hakam. Dan yang keempat namanya Abdullah ibnu Umar. Kalau saya kenalnya cuma yang keempat doang nih, Abdullah ibnu Umar. Yang lain ada yang kenal? Nanti Google ya. Jadi ada yang namanya Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Marwah bin Hakam, dan Abdullah bin Umar. Sebetulnya ini agak terkenal, cuma kita mungkin jarang membaca tentang mereka. Nah, keempat anak muda ini yang umurnya kurang lebih sekitar antara 17 sampai 30 tahun, anak-anak muda ini lagi duduk di dalam Masjidil Haram. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka nanya, "Kamu cita-cita pengen jadi apa?" Atau pertanyaannya, "Keinginan apa yang kamu ingin dapetin dalam hidup ini? Apa sih hal besar yang kamu pengen dapetin dalam hidup ini?" Ini lagi pengen memperjelas maksud hidup. Kemudian orang yang pertama namanya Mus'ab bin Zubair bilang, "Kalau saya keinginan terbesar saya tuh pengen jadi gubernur. Pengen ngegantiin Pak Aher. Pengen jadi gubernur Irak. Itu keinginan terbesar dia dalam hidup." Itu satu. Ternyata gak satu dia. Yang kedua, saya pengen nikahin cewek cantik yang namanya Sukainah binti Husain. Itu cewek idaman saya banget, itu gue banget, itu tipe saya banget tuh. Seandainya bisa, walaupun itu agak-agak mustahil, soalnya Sukainah itu terlalu tinggi untuk level saya. Tetapi yang namanya orang pengennya, saya pengen nikahin Sukainah bintu Husain. Dia sebutkan itu di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, karena menurut dia sesuatu yang kayaknya agak-agak susah nih. Kayak ada seorang anak muda ditanya, "Kamu pengen apa dalam hidup?" "Ah, cita-cita terbesar saya dalam hidup pengen nikah sama siapa misalnya di antara artis ya. Yang main Talak 3 siapa tuh? Nah itu deh. Pengen nikah sama artis Fulan binti Fulan." Dia nyebutin nama itu dalam keinginan terbesar dia karena dia pikir kayaknya agak-agak mustahil. Nah kemudian Mus'ab bin Zubair bilang pengen nikah sama Sukainah binti Husain. Terus apa lagi? Udah segitu aja? Enggak, satu lagi kata dia. Apa? Pengen nikah juga sama Aisyah binti Tolha. Jadi pengen nikah 2 kali. Jadi cita-citanya pengen poligami. Wah, ini bahaya nih. Ini adalah Mus'ab bin Zubair. Kalau bisa ini jangan ya, cukup 1 aja, walaupun saya 2. Jadi cita-citanya pengen jadi gubernur Irak, sama pengen nikah sama Sukainah sama Aisyah. 2 cewek cantik, idaman dia banget. Oke. Ternyata selang beberapa tahun kemudian
Mus'ab bin Zubair benar-benar menjadi gubernur Irak dan benar-benar menikah dengan Sukainah dan Aisyah. Ini namanya himmah, keinginan terbesar. Dia berjuang untuk itu, dia habis-habisan untuk itu sampai dapat. Kalau udah dapat baru bingung, nih ngapain lagi ya gitu. Udah jadi gubernur, karena dia nggak punya himmah lebih tinggi dari itu, pokoknya pengen nguasain satu negeri yang namanya Irak. Akhirnya dia dapat, karena itulah himmah dia, jelas gitu. Gubernur Irak nikah sama Sukainah, nikah sama Aisyah, dapat tiga-tiganya. Oke. Orang kedua, kamu pengen jadi apa? Apa keinginan terbesar dalam hidup kamu? Yaitu siapa tadi orang kedua? Urwah bin Zubair, adiknya. Urwah bilang gini, saya pengen jadi orang yang paling ngerti agama dan ahli hadis. Nih, lebih jelas lagi nih. Pengen jadi ulama. Saya pengen jadi ahli agama dan ahli hadis. Sehingga orang kalau nanya tentang hadis, tanya ke saya. Akhirnya terkenallah di antara ulama ahli hadis itu yang bernama Urwah bin Zubair. Benar-benar jadi ahli hadis. Kemana dia pergi, pasti itu lagi nyari hadis-hadis kepada orang yang punya hadis. Ketemu dengan imam ini, Syekh ajarkan saya satu hadis. Lalu dia dengar ada ulama di sana tahu hadis ini, tetapi tidak ada di sini yang tahu hadis tersebut kecuali ulama itu. Di mana dia? Ada di Syam. Dikejar ke Syam. Di Syam ditanya di mana orang yang bernama Fulan bin Fulan. Pokoknya nyari hadis saja sepanjang hidupnya. Kenapa? Itu adalah cita-cita terbesar dia tuh. Itu jelas banget hidupnya. Karena dia tahu betul apa yang sangat dia pengenin. Itu namanya himmah. Sehingga akhirnya dia jadi seorang ahli hadis. Yang ketiga, namanya Marwah bin Hakam. Ditanya, Marwah, kamu keinginan kamu yang paling gede itu apa? Pengen jadi apa? Kemudian akhirnya Marwah bilang, ini lebih tinggi daripada Mus'ab. Saya pengen jadi presiden. Cita-citaku gitu kan ya. Pengen jadi presiden kan gitu dulu ya. Maaf ya kalau belum pernah dengar lagu itu berarti masih muda. Kalau yang tahu lagu itu berarti udah lewat, udah gak muda lagi. Dan saya tahu lagu itu. Nah, Marwah bin Hakam dia bilang, saya pengen jadi khalifah, pengen jadi presiden. Dan gak tanggung-tanggung ternyata di masa Bani Umayyah, salah satu kabilah besar dalam Islam, Bani besar, periode besar dalam Islam itu, ternyata Marwah bin Hakam salah satu di antara khalifah Bani Umayyah, benar-benar jadi presiden. Itu himmah, punya cita-cita yang sangat luar biasa. Ini yang terakhir nih, ini fans saya banget, idola saya banget nih. Ini orang yang paling saya idolain di antara sahabat, salah satunya yaitu Abdullah bin Umar. Kenapa saya idola banget sama dia? Satu, dia orangnya lembut. Tetapi walaupun dia lembut, dia seorang sniper, pemanah ulung di zaman sahabat. Udah gitu dia ahli ilmu, udah gitu dia tawadhu, udah gitu dia muda, penampilannya menarik. Itu Abdullah bin Umar tuh salah satu yang saya idolain banget di antara sahabat. Ada nanti Muaz bin Jabal saya ngidolain banget. Kenapa? Janggutnya nggak terlalu tebal. Makanya ada dalil dikit nih agak kalau janggut saya nggak terlalu panjang. Kenapa Ustaz janggutnya kok nggak terlalu panjang? Muaz bin Jabal. Jadi saya ngidolain banget Muaz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas. Kalau sahabat-sahabat senior yang paling saya idolain itu adalah Abu Bakar pastinya. Nah, sekarang ditanya kepada Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, keinginan terbesar kamu tuh apa? Apa kata dia? Sal, minta apa yang kamu inginin. Sekarang kita ada di depan Ka'bah nih. Apa yang kamu pengenin? Kata dia, saya ingin masuk surga. Dia nggak bilang soal nikah, dia nggak ngomong masalah harta, dia nggak ngomong masalah jadi ulama, dia nggak ngomong masalah jadi khalifah, dia cuma pengen masuk surga. Lalu setelah membacakan kisah-kisah ini, akhirnya para ulama berkesimpulan, di antara semua keinginan-keinginan besar yang disebutkan oleh orang-orang soleh tadi, dan semuanya orang soleh, ada yang pengen jadi gubernur, menikah dengan orang yang dia inginin, ada yang pengen jadi khalifah, ada yang pengen jadi ahli ilmu hadis. Ternyata yang paling tinggi cita-citanya dan paling jelas adalah yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Umar, pengen masuk surga. Kenapa demikian? Karena kalau pengen masuk surga, kita boleh jadi apapun di dunia, itu nggak akan mengubah cita-cita kita. Kita bisa jadi apapun, kita bisa ngalamin keadaan apapun, kita bisa dalam situasi apapun, tetapi cita-citanya itu nggak akan pernah berubah dan nggak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita. Bayangin kalau misalnya orang pengen jadi gubernur, pas sudah jadi gubernur selesai. Dan itu masih ada sisa umur yang panjang yang dia akan melaluinya dengan dengan keadaan gadget itu, nggak jelas. Kan udah dapat yang saya pengenin. Kalau orang pengen nikah dengan orang yang dia cintai, cewek yang paling dia kagum banget atau cowok yang paling dia kagumin, ketika udah dapat jadi gadget kan, nih apalagi ya kok ngerasa gersang gini? Karena ada batasnya.
Ketika pengen jadi presiden, ada batasnya. Pengen jadi orang kaya, ada batasnya. Pengen jadi orang terkenal, ada batasnya. Pengen jadi seorang atlet pro, ada batasnya. Ketika udah lewat usia produktif, pemain bola misalnya, usia 20-an tuh kan masih ngejos banget tuh. Jadi luar biasa. Pas di atas 30, udah mulai agak melendoi dikit tuh. Di atas 35 udah gak kepake. Bahkan gak perlu dibayar pun gak bisa main lagi di klub itu kan ya. Paling-paling jadi pelatih, artinya nggak bisa ada seterusnya sampai akhir hayat. Tapi kalau pengen masuk surga, itu terus berlaku mulai dari sejak dia lahir sampai dia wafat. Dan itu tidak akan pernah berubah, sehingga hidupnya jelas. Dalam situasi apapun, karena peluang masuk surga itu sama bagi siapapun. Kalau peluang jadi orang terkenal kan beda-beda nih. Kalau dulu, kalau pengen jadi artis harus ganteng dulu. Kalau sekarang kan nggak harus ya. Sekarang mah agak terbuka lah peluang sedikit, karena gak ganteng juga bisa jadi artis. Sekarang misalnya kita agak-agak aneh-aneh dikit juga malah lebih cepat jadi artis misalnya. Kalau dulu kan harus keren, harus ganteng, harus bisa acting, harus suaranya bagus. Sekarang suara biasa-biasa aja bisa jadi artis. Makin agak gila-gilaan dikit di Instagram, cepet tuh jadi unstream. Followersnya tuh banyak banget misalnya. Ini artinya ada syarat gitu. Gak semua orang bisa jadi kayak gitu. Jadi orang kaya kalau takdirnya miskin. Bukankah kita tidak bisa mengubah takdir, tetapi kita hanya bisa berikhtiar? Ada orang yang pengen banget jadi orang kaya, tetapi takdirnya miskin. Ada orang pengen banget miskin, tapi takdirnya kaya. Ada nggak yang kayak gitu? Pengen miskin banget, tapi takdirnya kaya. Siapa tuh? Abdurrahman bin Auf. Itu pengen miskin banget, tapi takdirnya kaya. Utsman bin Affan pengen miskin banget, tapi takdirnya kaya. Sa'ad bin Mu'az pengen miskin banget, tapi takdirnya kaya. Banyak loh sahabat-sahabat yang pengen miskin, tapi takdirnya kaya. Aduh, kok saya kaya gini ya? Gitu. Kalau kita, aduh hidup saya kok gini melarat, susah makan. Ini enggak, aduh hidup saya kok berlimpah gini ya, semuanya serba ada. Aduh, jadi takut sombong. Ini Abdurrahman bin Auf nih. Pengen miskin, cuma gimana? Allah, saya mah bukan sombong ya Allah, harta saya banyak. Saya padahal pengennya miskin, tapi Allah sih ngasih saya kekayaan yang berlimpah. Abdurrahman bin Auf itu udah infak, biar habis hartanya. Sekali berjihad itu berapa puluh miliar, tapi terus saja datang berlipat ganda. Makin dia sedekah, makin nambah. Sesekali dia nggak pengen sedekah, ternyata nggak boleh, harus sedekah juga. Makin sedekah, makin nambahkan, serba salah tuh. Pengen jadi orang kikir biar miskin, ternyata nggak boleh. Pengen jadi orang dermawan, malah makin kaya. Karena janji Allah bagi orang sedekah itu 700 kali lipat. Makin kaya, makin kaya. Ketika Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf ngasih harta kepada istri-istri Nabi, satu orang berapa? 21 miliar. Itu dihadiahin sama Abdurrahman bin Auf. Aisyah 21 miliar, Ummu Salamah 21 miliar. Masing-masing istri Nabi dikasih 21 miliar, bayangin. Terus ketika dia wafat, kalau dihitung 21 miliar itu adalah 1/4 dari harta Abdurrahman bin Auf, dikali 10, berapa tuh? 210 miliar. Itu baru 1/10 dari harta Abdurrahman bin Auf sebelum dia berdagang ke Syam. Gimana kalau ketika dia pulang bawa dagangan dari Syam, dari Yaman, dari Palestina, Yordania, hartanya tuh nggak kehitung jumlahnya. Kalau ada karavan yang datang dari Syam, Aisyah bilang, ya Rasulullah siap-siap. Kenapa? Ada pasukan yang mau menyerang kota Madinah. Lalu ketika Rasulullah udah siap-siap, ternyata kata para sahabat, ya Rasulullah nggak jadi perangnya. Kenapa? Ternyata bukan pasukan perang, tetapi karavannya Abdurrahman bin Auf. Saking banyaknya karavan dagangnya Abdurrahman bin Auf, disangka itu adalah pasukan musuh yang mau menyerang kota Madinah. Saking banyaknya. Mau gimana coba? Bukan dia yang pengen kan? Emang takdirnya gitu. Abdurrahman mah nggak habis-habisan buat training jadi bisnis pengusaha sukses, jadi motivator dengan tujuan freedom finansial gitu. Enggak, biasa-biasa aja, kerja biasa aja. Paling dagang, orang yang disuruh dagang, dia mah sibuk dengan dakwah, sibuk dengan Rasulullah, pergi ke sana kemari berdakwah, khuruj fisabilillah 3 hari, 40 hari kayak tabligh gitu deh. Dia nggak sibuk dengan berdagang, tapi ya takdirnya kaya. Ada yang miskin pengen kaya. Salah satunya siapa? Sa'labah. Itu miskin dan harusnya dia terima aja miskinnya. Tapi karena dia nggak terima, cita-cita dia tuh pengen kaya, bukan pengen masuk surga. Akhirnya dia datang ke Rasul, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya, saya akan banyak bersedekah. Kata Rasulullah, la tutib, kamu nggak akan sanggup jadi orang kaya. Kata dia, sanggup lah ya Rasul, masa jadi orang kaya nggak sanggup? Yang nggak sanggup tuh jadi orang miskin. Ini kata siapa? Sa'labah. Kata dia sanggup jadi orang kaya, yang gak sanggup tuh jadi orang miskin ya Rasul. Saya udah capek lah jadi orang miskin. Saya pengen sekali-kali ya Rasul ngerasain makan enak, tidur enak, kaya. Kata Rasul,
yang sedikit dan dapat kamu ridhoi itu lebih baik daripada yang banyak dan kamu tidak mampu bersyukur. Yang sedikit kamu bersabar itu lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu bersyukur. Kata dia, enggak ya Rasul, saya siap jadi orang kaya. Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu. Dia enggak dengar nasihat Nabi. Padahal kekayaan itu bukan segalanya dan miskin juga bukan apa-apa. Biasa aja, mau miskin mau kaya tetap punya peluang masuk surga. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Dia pulang dapat doa dari Rasulullah. Ternak-ternaknya itu beranak pinak kayak ulat. Kalau bahasa ulama tuh kayak ulat. Gimana ulat sekali beranak pinak tuh banyak banget. Yang biasanya ternak ngelahirin 2 ekor 3 ekor, ini sampai 10 20. Wah banyak banget anak dari ternak-ternaknya. Sehingga dalam waktu singkat ternak-ternaknya Sa'labah memenuhi padang rumput, memenuhi 2 bukit. Itu semuanya ternak dia. Jadi kalau kita sekarang pergi ke Arafah di musim haji itu penuh dengan orang. Dulu tuh Arafah penuh dengan ternaknya Sa'labah. Bayangin sebesar itu. Seluas Arafah itu adalah ternaknya Sa'labah. Bayangin 1 ekor kambing harganya berapa? Ada yang menjual kambing di sini? Ada yang bisnis akikah? Yang sedang-sedang itu 2,5 juta kali 1 padang Arafah. Berapa ratus miliar, mungkin triliun. Dan itu baru kambing, belum lagi onta. Onta itu harganya 100 juta kali sebesar area Mina. Onta semua. Sebanyak itulah kekayaan Sa'labah, kaya banget. Sampai setelah dia menjadi kaya banget, Rasulullah mengutus seorang utusan mengambil zakat dari Sa'labah. Ambillah zakat dari Sa'labah. Dia datang. Apa kata Sa'labah? Ini semuanya hasil jerih payah saya. Ngapain kamu datang-datang minta bagian yang bukan hak kamu? Udah, kamu cari kepada orang kaya yang lain. Ini hak saya, gak akan saya kasih kepada siapapun. Mulailah dia mengingkari nikmat Allah. Akhirnya utusan ini pulang ke Rasul, melaporkan apa yang diucapkan Sa'labah, dan Rasulullah mengatakan kita tidak akan minta lagi zakat dari Sa'labah. Akhirnya Nabi nggak pernah minta lagi zakat dari Sa'labah. Sa'labah tenang-tenang aja. Oh berarti udah nggak ada yang minta lagi zakat dari saya. 2,5% pun nggak dikasih sama dia. Kenapa? Karena 2,5% kalau udah dikalikan 1 Arafah itu jadi banyak. Kalau kambingnya cuma sedikit, 2,5% kan nggak berasa ya. Tapi kalau hartanya udah triliunan, 2,5% itu lumayan tuh. Jadi gede. Akhirnya dia berpikir panjang untuk memberi zakat. Rasulullah tidak mau menerima lagi zakat dari Sa'labah. Di masa Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, akhirnya Sa'labah merasa bersalah. Datanglah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini harta zakat saya. Mohon maaf kalau selama ini saya agak-agak aneh. Saya mengingkari nikmat Allah, sekarang saya pengen ngeluarin zakat. Apa kata Abu Bakar? Ya Sa'labah, orang sebelum saya yang lebih baik daripada saya saja tidak mau menerima zakat daripada kamu. Bagaimana dengan saya? Apakah saya lebih baik dari Rasulullah? Rasulullah yang lebih baik dari saya menolak zakat dari kamu, apalagi saya, dan saya tidak akan menerima zakat darimu wahai Sa'labah. Sedih Sa'labah pulang ke rumahnya. Harta banyak tapi tidak ada nilainya. Sampai tidak diterima lagi zakat darinya. Walaupun jumlah zakat dia itu mungkin ratusan ekor onta, tetapi nggak diterima. Abu Bakar wafat, diganti dengan Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin. Datang lagi kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ini zakat saya udah saya kumpulin dari zaman Rasul, zaman Abu Bakar. Ini udah banyak banget loh. Udah mungkin ribuan ekor onta dan domba, zakatnya ribuan. Tetapi kata Umar, 2 orang yang lebih soleh daripada saya sebelumnya menolak zakat kamu. Siapa saya untuk menerima zakat darimu? Ditolak lagi di zaman Umar. Baru dia wafat di zaman Utsman dalam keadaan zakatnya tidak diterima oleh kaum muslimin. Artinya, kalau pengen kehidupannya adalah menjadi orang kaya, keinginan terbesarnya menjadi orang tenar, orang yang terkenal, ini belum menjadi orang yang benar-benar punya himmah yang jelas. Himmah yang jelas yang diajarkan dalam kisah 4 orang soleh tadi adalah pengen masuk surga. Jadi kalau ditanya apa cita-cita kamu? Pengen masuk surga. Apa keinginan terbesar hidup kamu? Pengen masuk surga. Sehingga dalam status apapun kita hidup di dunia selalu punya peluang kesempatan untuk masuk surga dalam status apapun. Jadi orang kaya banyak tuh peluang untuk masuk surga sebagai orang kaya ya. Salah satu kisahnya siapa orang kaya yang dijamin surga? Abu Dahdah. Saya dulu pernah ngisahin ketika masih di Al-Latif. Rasulullah SAW pernah mendapatkan laporan dari seorang anak yatim yang bilang mereka pengen 1 batang pohon korma yang menempel di sebelah rumah mereka. Tapi itu milik seorang sahabat yang selama ini gak dibolehin kalau buah kormanya jatuh ke dalam rumah anak yatim gak boleh ngambil. Sehingga akhirnya mereka sedih pengen pohon kurma itu. Ya Rasulullah, bolehkah kami mengambil buah kurma yang jatuh dari pohon yang ada di sebelah rumah kami? Lalu Rasulullah memanggil pemilik pohon kurma itu dan bertanya, bolehkah wahai fulan? Kata dia, tidak boleh ya Rasul. Kata Rasul,
bagaimana kalau Allah menggantikan untukmu satu pohon kurma di dalam surga yang kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari naungan dahannya. Pohon yang sangat besar, yang sangat subur, yang sangat banyak buahnya. Mau nggak kamu diganti dengan surga? Kata dia, tidak mau ya Rasul. Saya pengen buah pohon kurma yang ini aja. Yang di surga saya nggak mau. Akhirnya karena dia nggak mengizinkan, Rasulullah mengatakan kepada anak yatim, bersabarlah, itu bukan hak kalian, jangan ambil kalau ada buah kurma dari situ yang jatuh dalam rumah kalian. Karena persis di sebelah rumah mereka. Mendengar janji Rasulullah ini, seorang sahabat di sebelah Rasul namanya Abu Dahdah langsung datang ke Rasul. Ya Rasul, ya Rasul. Apa? Ya Abu Dahdah, kalau saya yang melakukan apa yang engkau tawarkan tadi, saya bisa nggak dapat surga? Bayangin, ditawarin surga, sahabat yang pertama nggak mau. Sahabat yang kedua tahu betul bahwa pengen dia itu adalah surga. Saya bisa nggak dapetin surga ya Rasul? Kata Rasulullah, bisa ya Abu Dahdah. Oh ya, tunggu ya Rasul. Dia langsung pergi nyusul sahabat yang punya satu pohon kurma tadi. Dipanggil, ya Aba Fulan, kesini. Kata Abu Dahdah, ada apa ya Abu Dahdah? Kata Abu Dahdah, kamu tahu kebun kurma saya di Madinah? Kata dia, siapa yang tidak kenal kebun kurma milik Abu Dahdah? Di dalamnya ada 600 pohon kurma yang sangat subur. Sekali panen itu, satu pohon kurma itu bisa puluhan kilogram buah kurmanya. Dan itu ada 600 pohon kurma. Di dalamnya ada mata air, di dalamnya ada villa, kebun yang sangat terkenal di Madinah dengan kualitas kurma terbaik. Harga 1 kilogram kurma yang terbaik itu 300 real. 300 real itu sama dengan 1 juta. 1 kilonya 1 juta dan satu pohon kurma bisa puluhan juta. Dikali 600 sekali panen dan panennya 4 bulan sekali. Satu pohon kurma ada sekitar 60 kilo sampai 100 kilogram. 1 kilo 1 juta, berarti satu pohon 100 juta. Satu pohon 100 juta dikali 600 pohon, 6 miliar ya. 4 bulan penghasilannya 6 miliar. 4 bulan 6 miliar 60 miliar. Ayo matematikanya 60 miliar ya. Benar Muzamil? Orang ITB 60 miliar. 60 miliar dalam satu bu. Satu bulan bayangin, 4 bulan itu 60 miliar penghasilannya. Dia tanya, ya Aba Fulan, kamu tahu kebun kurma milik saya? Kata si Fulan, ya Abu Dahdah, siapa yang tidak kenal kebun kurma milik Abu Dahdah yang paling terkenal di kota Madinah? Memangnya kenapa? Mau nggak kamu satu pohon kurma milikmu yang ada di sebelah rumahnya anak yatim ditukar dengan kebun kurma milik saya 600 pohon kurma. Bayangin, ini iman, ini cita-cita tertinggi. Dia akan lakuin apapun demi keinginan terbesar dia. Ini baru namanya nggak geje banget nih hidupnya nih, Abu Dahdah. Hah? Dia cubit-cubit gitu, saya mimpi nggak ya? Abu Dahdah tuh beneran gitu. Kata Abu Dahdah, benar, wallahi saya pengen kalau kamu ridho kita tukar. Akhirnya kata dia, oh boleh banget tuh. Tadi ditawarin surga nggak mau, sekarang ditawarin 600 pohon kurma, mau banget, cepat gitu. Mau. Ya udah kalau gitu mulai sekarang pohon kurma yang satu itu milik saya, kebun kurma saya milik kamu. Baik, datanglah Abu Dahdah ke rumah anak yatim. Dia mengatakan, wahai anak-anak yatim, wahai anak-anakku, mulai sekarang pohon kurma ini menjadi milik kalian. Makanlah sepuas kalian dari buah kurma yang jatuh ke dalam rumah kalian dari pohon ini. Anak yatim itu bahagia, senang, happy gitu. Rasulullah kemudian mendengar cerita ini, akhirnya Rasulullah mengatakan, aduhai betapa beruntungnya Abu Dahdah, aduhai betapa beruntungnya Abu Dahdah. Dipanggillah Abu Dahdah oleh Rasulullah. Ketika dipanggil, ya Abu Dahdah, apa yang sudah kamu lakukan? Ya Rasulullah, bagi saya tidak ada nilainya 600 pohon kurma atau kebun kurma itu dibandingkan dengan satu pohon kurma di dalam surga. Itu yang paling bernilai bagi saya Rasul. Ini namanya jelas. Akhirnya kata Rasul, kamu beruntung ya Abu Dahdah, kamu beruntung. Seneng banget gitu, gak ada sedikit pun rasa nyesel. Aduh, nyesel juga sih. Gak ada gitu sama sekali tuh. Padahal itu 60 miliar per 4 bulan loh. Tapi gak ada, aduh nyesel ya. Harusnya nggak usah gitu-gitu amat, udahlah dihargain satu pohon kurma milik orang itu dengan 2 pohon kurma saya aja, nggak usah satu kebun. Ini mah nggak tanggung-tanggung, karena dia saking menghargai surga, bagi dia itu nggak perlu ditawar-menawar. Udah aja kasih 600 pohon kurma itu nggak usah ditawar, karena surga jauh lebih berharga daripada 600 pohon kurma bagi orang seperti Abu Dahdah yang kaya dan nggak geje. Akhirnya Abu Dahdah pulang dengan senang gitu, pulang ke kebunnya, ke rumahnya, mau menemui istrinya, bahagia banget. Alhamdulillah kayak orang baru dapat untung besar, padahal kebunnya hilang.
Tapi pulangnya kayak orang baru dapat untung besar, senang, bahagia, bersiul gitu. Udah sampai di depan kebunnya, dia ngelihat istrinya sama anaknya lagi ngumpulin buah kurma yang udah berjatuhan, lagi kerja gitu. Dia bilang, wah istriku keluar dari kebun ini. Kenapa ya Aba Dahdah? Kebun ini sudah saya jual. Oh ya, berapa untungnya? Kepada siapa kamu menjualnya ya Aba Dahdah? Saya menjualnya kepada Allah dan keuntungannya adalah surga. Apa kata istrinya? Itu baru untung ya Aba Dahdah. Nih istri yang nggak gejek ya, makanya cari istri yang kayak gini. Baik, tadi sampai di mana? Oh iya, istri yang nggak gejek. Istri siapa? Abu Dahdah. Sama nih, suaminya keinginan terbesar dalam hidupnya adalah surga. Istrinya juga gitu, keinginan terbesar dalam hidup mereka adalah surga. Ini sekeluarga nih, semuanya nggak gejek, semuanya jelas gitu. Semuanya pengennya surga. Sama kayak keluarga Abu Bakar. Pas Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, nggak diomelin di rumah. Kalau misalnya yang satu jelas, yang satu nggak terlalu jelas kan, akan jadi rame tuh. Pas misalnya istrinya ke taklim, suaminya nggak rela karena istrinya makin soleh, makin sering mengkritik suaminya misalnya gitu. Makin banyak tahu, makin banyak ceramah di rumah atau cerewet misalnya. Atau sebaliknya, si istri juga gitu, nggak rela kalau suaminya terlalu soleh, karena terlalu soleh nanti malah dikhawatirkan gitu deh ya gitu. Artinya jadi nggak sefrekuensi gitu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya itu sefrekuensi, semua mereka hidup pengen masuk surga. Sehingga ketika Abu Bakar dalam hidupnya banyak ujian, menjadi dikasih banyak amanah, sibuk, dan keluarga nggak terlalu banyak dapat porsi waktu, mereka rela banget. Yang penting semua yang mereka laluin ini tujuannya sama, pengen dapetin surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Abu Bakar jadi khalifah, itu waktu buat keluarga itu udah banyak banget yang kesita. Kita sibuk dengan taklim aja, kadang-kadang ada istri yang kadang ngeluh ketika suaminya seminggu taklim 3 kali. Ah kamu ngapain sih taklim seminggu 3 kali? Perasaan nggak gitu-gitu juga kali gitu ya, nggak sampai harus seminggu 3 kali. Ini kan ada hak anak, hak keluarga segala macam. Ada yang kayak gitu-gituan. Kenapa? Karena emang mungkin frekuensinya belum sama. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, waktunya untuk keluarga udah sedikit banget. Terus juga nggak menerima gaji dari pemerintahannya. Ditambah lagi jatah istrinya semakin sedikit sampai istrinya pengen makan enak aja. Kata Abu Bakar, ya udah kalau gitu sisain aja dari belanja kita sehari-hari. Mudah-mudahan nanti bisa ditabung, setelah sebulan bisa beli makan enak. Setelah ditabung sebulan bisa beli makan enak, kata Abu Bakar kalau gitu berarti gaji saya selama ini lebih atau ya udah serahin lagi kepada Baitul Mal. Mulai sekarang gaji saya dikurangin. Ketika Abu Bakar melakukan hal-hal yang kayak gini, maka keluarganya nggak ada yang ngeluh. Kenapa? Karena semuanya punya cita-cita yang sama, pengen masuk surga. Sehingga orang kalau misalnya cita-citanya, keinginan terbesarnya adalah masuk surga, itu benar-benar jadi impiannya banget. Semuanya akan dia jalani dengan penuh semangat kalau dia melihat itu ada peluang ke surga. Sama kayak orang misalnya cita-citanya menjadi orang yang pebisnis sukses, pengusaha sukses. Dia ngelihat apa aja jadi peluang ya. Oh ini bisa nih kalau dijual nih. Oh ini nih kalau dibisnisin. Oh ini nih market nih. Oh ini nih. Orang kalau punya jiwa bisnis, kalau talentanya itu bisnis banget, maka ngelihat apa aja tuh jadi peluang bisnis. Karena cita-cita terbesar dia itu pengen sukses di dunia usaha, di dunia bisnis. Begitu juga orang kalau pengen masuk surga, ngelihat apa aja tuh jadi peluang surga gitu. Oh ini nih pahalanya besar nih. Oh ini nih bermanfaat banget. Oh ini nih insya Allah jadi surga walaupun kecil. Sampai Nabi SAW bilang, hindarkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Takutlah, hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Artinya kalau keinginan terbesarnya itu adalah masuk surga dan gak masuk neraka, maka peluang sekecil butir kurma pun diambil sama dia. Memindahkan diri dari jalan, itu sedekah. Kemudian seperti seorang perempuan yang memberi minum anjing, ternyata dijamin surga. Nggak ada satupun amal yang dia remehin. Kenapa? Karena dia pengen surga. Semuanya dia lakuin. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang sudah banyak beramal, tapi hatinya tetap merasa kurang. Karena pengen banget dapat surga yang lebih tinggi. Pengen banget dapat surga yang lebih baik, yang lebih luas, yaitu surga Firdaus Al-A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Coba kita renungin beberapa kisah yang pernah mungkin kita dengar dari ustadz-ustadz dalam berceramah. Salah satunya misalnya kisah seorang perempuan di masa Rasul yang sakit. Ada yang bilang ini sakitnya sakit ayan,
Ada yang bilang bukan, pokoknya sakit aja. Sakitnya parah banget. Udah nggak ketolong lah pokoknya sakitnya. Udah sekian tahun dia sakit, terus-terusan kayak gitu. Kalau lagi kambuh sakit banget, akhirnya dia datang ke Rasul minta didoain supaya sembuh. Nih lihat keinginan terbesar seseorang sembuh atau apa? Datang ke Rasul, pengen sembuh. Wajar nggak sih pengen sembuh? Wajar ya, dan manusiawi boleh banget, bahkan sangat boleh. Allah juga senang kepada hamba yang kayak gini, pengen dapat kebaikan yaitu sembuh. Tapi giliran dibenturin dengan keinginan lain yang lebih besar, dia akan pilih keinginan yang lain. Kalau berbenturan, kalau harus memilih. Datang ke Rasul bilang, ya Rasulullah, saya udah sekian tahun sakit, dan kalau lagi kambuh tuh gak ketahan banget ya Rasul. Boleh gak saya minta didoakan, doa Rasulullah itu mustajabah, supaya Allah menyembuhkan saya dari sakit ini. Bukannya gak sabar ya Rasul, tapi ini sakit banget. Akhirnya Rasulullah tiba-tiba dapat ilham dari Allah, dan mengatakan kepada perempuan ini, ya amatullah, ibu, kalau saya doain, insya Allah ibu akan sembuh. Tapi ibu mau gak saya tawarin sesuatu yang lebih baik daripada sembuh? Ya Rasulullah, apa itu yang lebih baik daripada sembuh? Bayangin, orang yang sakit parah, kalau bahasa kita sekarang mungkin kanker ya, kanker stadium 4 lanjut, yang kata dokter gak akan bertahan, sakitnya luar biasa, sampai keluar belatung dari tubuhnya misalnya. Terus ditanya, ada sesuatu yang lebih baik dari sembuh? Memangnya bagi orang yang sakit kayak gitu apa yang lebih baik daripada sembuh kan? Bukankah sembuh yang terbaik bagi dia? Yang paling dia inginkan, yang paling dia impikan? Nabi bilang, maukah ibu saya tawarin sesuatu yang lebih baik daripada sembuh? Dia dengan semangat tanya, apa ya Rasul yang lebih baik daripada sembuh? Kalau ibu enggak saya doain, ibu sabar aja dengan sakit ini, maka setiap kali sakit ibu kambuh, Allah akan menggugurkan dosa-dosa ibu dan ibu dijamin masuk surga. Sok pilih yang mana? Pasti kita akan bilang sembuh dan masuk surga. Masalahnya nggak ada hadis kayak gitu ya. Adanya cuma 2 pilihan. Mau sembuh boleh, cuma nggak dijamin. Nggak apa-apa ya Rasul, yang penting udah sembuh. Nanti soal nggak dijamin kan bisa diusahain, bisa ibadah setelahnya kan itu gitu ya. Jadi emang nggak dijamin surga, mungkin masuk surga, mungkin nggak dijamin. Cuman kalau udah sembuh, kalau kita berpikir, kalau udah sembuh nanti saya bisa ibadah, saya mah bisa taklim, saya bisa apa-apa, segala macam. Tapi bagi orang yang surga itulah keinginan terbesarnya, dia nggak akan buang peluang itu. Walaupun dengan cara yang paling berat sekalipun, nggak akan buang peluang itu. Sama kayak misalnya kita orang miskin nih, kita orang miskin. Udah sekian tahun jadi orang miskin, fakir bahlah, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, dan di rumah diomelin terus karena nggak pernah bawa uang yang cukup. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita bilang, Pak, Bapak saya kasih 2 pilihan. Bapak saya kasih rumah dan pekerjaan tetap, sehingga Bapak punya penghasilan, memang nggak gede, dan punya rumah walaupun bukan mewah. Atau pilihan yang kedua, Bapak sabarin sebentar lagi dengan kemiskinan Bapak. Setahun lagi nanti Bapak saya kasih uang sekian miliar dengan rumah yang di komplek ini, harga rumahnya sekian, penghasilannya sekian. Saya punya investasi di sebuah perusahaan, itu semuanya saya ganti atas nama Bapak. Bapak mau pilih yang mana? Dia nggak akan bilang, gini aja deh Pak, Bapak kasih saya rumah yang biasa aja, pekerjaan yang biasa aja, nanti saya akan nabung supaya bisa beli rumah yang besar itu, bisa. Nggak. Kalau orangnya tahu betapa pentingnya harta itu bagi dia, uang yang sekian miliar nggak akan dia raih dengan cara hanya berusaha sendiri, pasti dia nggak akan buang peluang. Ya udah nggak apa-apa, saya miskin setahun lagi, setelah itu nanti saya akan dapat rumah yang sangat mewah, dapat saham dari sebuah perusahaan 70% atau bahkan 100%, yang itu nggak akan bisa saya dapatin hanya dengan kalau saya dapat pekerjaan tetap lalu saya nabung, nggak akan dapat segitu. Pasti nggak akan dibuang peluangnya. Begitulah perempuan cerdas ini ketika ditawarin sama Nabi. Saya doain, ibu akan sembuh dengan seizin Allah. Cuma nggak dijamin surga. Terserah ibu nanti berusaha gimana. Bisa tergelincir, bisa enggak. Tapi kalau ibu bersabar, Allah akan menghapus semua dosa-dosa ibu setiap kali kambuh dan dijamin masuk surga. Dijamin. Nggak ada cerita dia masuk neraka. Meninggal masuk surga. Mau yang mana ibu? Dia nggak bilang ya Rasul, saya pulang dulu istikharah. Nggak bilang gitu. Mau masuk surga istikharah. Kan aneh. Ya Allah nih masuk surga enggak ya? Masuk surga enggak ya? Kan enggak mungkin. Atau dibilang ya Rasul, boleh enggak saya minta yang ketiganya? Apa tuh? Sembuh dan surga. Enggak gitu juga. Karena mereka bijak, tahu ini hanyalah ujian antara mau yang mana nih Allah suruh pilih. Dan itu benar-benar Allah jamin karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak ngomong semaunya beliau, tetapi wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kalau Rasulullah itu berarti pesan dari Allah. Allah yang nawarin. Mau yang mana ibu? Ya Rasulullah. Nggak mikir panjang nih ibu nih.
Nggak istikharah dulu, nggak mikir panjang dulu, nggak musyawarah dulu dengan keluarga, dengan suaminya. Mas, nih gimana nih? Rasulullah nawarnya agak nggak enak gini. Nggak ada musyawarah. Langsung aja dia putusin. Ya Rasulullah, saya memilih Allah dan Rasulnya. Saya memilih nggak apa-apa, saya sakit. Yang penting saya bisa masuk surga. Tapi beneran masuk surga? Beneran ya ibu. Masuk surga langsung, nggak masuk neraka dulu, nggak pakai apa mampir-mampir dulu, nggak pakai mampir-mampir, langsung masuk surga. Bisa gitu? Bisa. Ya udah, saya sakit aja deh. Coba bayangin. Ini orang yang jelas tujuan hidupnya. Dia akan lakuin apapun, dia akan rela digimanain oleh keadaan, oleh takdir. Yang penting dia bisa masuk surga. Semuanya dia jadikan sebagai peluang masuk surga. Akhirnya dia pulang, pergi, tiba-tiba balik lagi. Bukan berubah pikiran ya, berbalik lagi dia bilang, ya Rasulullah, ada apa ibu? Ini boleh nggak saya minta satu lagi? Apa wahai ibu? Kata ibu ini, saya kalau lagi kambuh suka lupa diri, nggak sadarkan diri, sehingga kadang-kadang aurat saya terbuka dan saya malu banget kalau saya udah sadar. Boleh nggak doain kalau saya kambuh auratnya tertutup? Coba, sederhana banget kan permintaannya, soleha banget nih. Kenapa dia sampai kepikiran kayak gitu? Karena dia sudah menjadi ahli surga. Maka permintaan berikutnya adalah permintaan ahli surga. Amalan berikutnya adalah amalan ahli surga. Keinginan berikutnya adalah keinginan ahli surga. Asalkan dari jamin surga, maka semuanya menjadi amalannya ahli surga. Pikirannya pikiran ahli surga, kehidupannya kehidupan ahli surga, keinginannya keinginan ahli surga, tutur katanya tutur kata ahli surga. Semuanya menjadi perangai ahli surga. Karena di awal dia udah berakad, saya pengen jadi ahli surga. Setelahnya dia nggak mungkin orang yang udah pengen ahli surga tiba-tiba berubah pikiran, nggak mungkin. Karena itu bukan pola atau perangainya ahli surga. Nggak ada cerita ahli surga berubah pikiran. Udah masuk surga, ya Allah saya berubah pikiran. Kenapa? Bosan kayaknya, saya pengen tantangan ya Allah yang di api gitu. Kan nggak ada kan orang masuk surga berubah pikiran. Karena Allah bilang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak akan kecewa orang yang masuk surga, sehingga nggak akan mungkin berubah pikiran. Pasti aisyatin radiyah, kehidupan yang sangat memuaskan. Sehingga ketika ibu ini berakad pengen jadi ahli surga, yang setelahnya detik itu juga dia menjadi seorang ahli surga, walaupun masih berjalan di muka bumi. Makanya yang dia minta, ya Rasul doain supaya aurat saya ketutup, saya malu kalau aurat saya kebuka. Nabi berdoa, ya Allah tutupilah aurat perempuan ini ketika penyakitnya kambuh. Sejak saat itu walaupun dia kambuh, auratnya tidak pernah lagi terbuka. Ini artinya himmah aliyah, keinginan tertinggi bagi seorang yang jelas hidupnya nggak geje. Kalau orang yang pengen sembuh, baik, cuma belum jelas. Bagi orang yang keinginan terbesarnya adalah surga, sakit, gak apa-apa, yang penting masuk surga. Sembuh, alhamdulillah masuk surga. Sakit masuk surga, sembuh masuk surga, miskin masuk surga, kaya masuk surga, laki-laki masuk surga, perempuan masuk surga, seorang pemimpin masuk surga, rakyat masuk surga, anak muda masuk surga, orang tua masuk surga. Pokoknya masuk surga, mau jadi apapun, intinya saya pengen masuk surga dengan status saya. Dengan status saya pengen masuk surga. Kalau status saya sepanjang hidup sakit, ya udah saya pengen status sakit saya ini membawa saya ke surga dan saya rela banget. Sampai ada kisah disampaikan oleh Rasulullah, ada dua orang hamba. Yang satu hidup 1000 tahun dan 1000 tahun diuji dengan sakit, tapi dia bersabar. Sehingga ketika dia di akhirat masuk surga, di dalam surga Allah bertanya, "Ya fulan, berapa lama kamu hidup di dunia?" Kata dia, 1000 tahun ya Allah. "Bagaimana kehidupan kamu 1000 tahun di dunia? Apakah susah atau mudah?" Kata dia, "Mudah sekali ya Allah." Kenapa bagi dia dianggap itu kehidupan yang sangat mudah? Di dunia 1000 tahun sakit, karena dibandingkan dengan surga, itu gak ada apa-apanya ujian itu. Jadi ringan banget, karena keinginan terbesarnya adalah surga. Orang yang kedua, hidup 1000 tahun dengan kekayaan, sehat, semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan dunia. Akhirnya dia kufur, lalu dia masuk neraka. Di dalam neraka Allah bertanya, "Ya fulan, berapa tahun kamu hidup di dunia?" "Cuma sehari saja ya Allah." "Cuma sehari saja hidup di dunia." "Bagaimana kehidupan kamu di dunia cuma selama sehari?" Susah banget, hidup cuma sebentar tapi susah banget ya Allah." Dia ngeluh semua kehidupan dia di dunia. Kenapa dia anggap susah? Karena gak ada nilainya kenikmatan di dunia kalau udah diberikan akhirat dengan neraka. Makanya keinginan yang terbesar bagi orang yang faham, seperti Abdullah ibnu Umar, minta, sal tu'tah, minta kamu akan diberikan. Maka dia mengatakan, as'alul jannah, saya berharap masuk surga aja deh. Jadi pemimpin, khalifah yang bisa buat saya masuk surga. Oke. Jadi gubernur bisa buat saya masuk surga. Jadi suami bisa buat saya masuk surga. Jadi istri bisa buat saya masuk surga. Jadi jomblo pun bisa buat saya masuk surga. Siapa jomblo yang masuk surga, dijamin surga? Perempuan? Maryam Al-Azra
Maryam sang jomblo sejati yang solehah yang terjaga. Al-Azra itu kalau bahasa Inggrisnya Saint, S-A-I-N-T, Saint Mary. Saint Mary itu bahasa Arabnya Maryam Al-Azra, Maryam yang terjaga, Maryam yang suci, yang sampai akhir hayatnya nggak pernah melakukan dosa atau berbuat fahsya, dan dia jomblo sejati sampai akhir hayatnya, meninggal dalam keadaan suci. Maryam Al-Azra itu masuk surga dengan kejombloannya. Kenapa? Menjaga iffah. Dengan kejombloan dia ada peluang masuk surga. Mana peluang masuk surganya jomblo? Kan jomblo fisabilillah. Gimana jomblo fisabilillah masuk surga dengan kejombloannya? Dia menjaga iffah, menjaga kehormatan. Dia jomblo nggak mau macam-macam sampai halal. Kalau udah halal baru macam-macam banget. Kalau belum halal nggak mau macam-macam. Kalau udah halal banget gitu. Anak bromet yang baru nikah gitu. Jadi kalau udah nikah baru boleh segalanya. Kalau belum nikah jaga, karena itu kesempatan masuk surga kita. Justru kalau udah nikah nggak punya lagi kesempatan masuk surga lewat jalan jomblonya. Udah punya kesempatan masuk surganya berubah. Harus jadi seorang suami yang imam yang baik, atau jadi seorang ayah yang memberi nafkah, bertanggung jawab, mendidik anaknya. Beda lagi nanti peluang masuk surganya. Jadi dan ada satu lagi, peluang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar sebagai anak muda yang mampu menjaga kehormatan sampai dia menikah, udah lewat kalau sudah nikah. Makanya kalau keinginan terbesar kita pengen masuk surga, semuanya akan kita lakuin dan kita lihat sebagai peluang surga. Habis-habisan demi surga. Kayak misalnya Rasulullah SAW lagi mau perang Tabuk. Itu perang pertama melawan pasukan di luar orang Arab. Ini pasukan yang sangat kuat, Romawi. Kemudian kaum muslimin belum terbiasa melawan mereka, jadi harus mempersiapkan segala sesuatu. Nabi mengatakan, siapa yang ingin menjadikan hartanya jalan masuk ke surga? Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Semuanya semangat. Kalau udah ditawarin siapa yang pengen surga, langsung saya insya Allah siap, siap insya Allah. Kalau pengen masuk surga, langsung ada apa ya Rasulullah, apa yang bisa kita lakukan demi bisa masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga lewat hartanya, kata Rasulullah, kami ya Rasulullah. Maka kita akan berperang melawan pasukan Romawi, kita akan ke Tabuk. Maka siapa yang pengen masuk surga, berinfaklah fisabilillah. Langsung bubar. Bubar ngapain? Pulang ke rumah masing-masing. Dia ngegeledah rumahnya, apa yang bisa saya infakin untuk keluarga, untuk jalan Allah. Datang-datang ada yang bawa onta, ada yang bawa domba, ada yang bawa emas, ada yang bawa perisai, ada yang bawa pedang, ada yang bawa segala macam dah pokoknya. Sampai Utsman bin Affan datang bawa 100 ekor kuda. Kata Utsman, apa yang kau bawa ya Utsman? 100 ekor kuda ya Rasulullah. Ya Allah, berkahilah harta Utsman. Karena didoain oleh Rasulullah, dia merasa, aduh, kalau cuma 100 ekor kuda, nyesel, harus bawa lagi supaya didoain lebih berkah lagi kan? Coba bayangin, pulang lagi tuh. Ya Rasul, sebentar Rasul. Ya, pulang. Datang bawa 300 ekor kuda lagi. Ya Allah, berkahilah harta Utsman. Hah? Didoain lagi, pulang lagi tuh. Bawa 500 ekor onta. Ya Allah, berkahilah harta Utsman. Hah? Pulang lagi tuh, bawa 5 kilogram emas. Aduh, pokoknya gak habis-habis dah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Umar bin Khattab, dengan semangat pengen masuk surga lewat hartanya. Ya Rasulullah, ini. Dengan pede gitu. Ya Umar, berapa yang kamu berikan? Setengah dari harta saya Rasulullah. Bukan pamer ya. Bedain, ini amal hati. Dan Umar tidak, zahir dan batinnya sama. Dia gak pamer, dia hanya semangat gitu. Ini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Allah, berkahilah harta Umar. Rasulullah tersenyum kepada Umar. Tiba-tiba belakang datanglah Abu Bakar. Hartanya gak banyak-banyak amat. Udah habis soalnya sejak di Mekah juga kan. Orang kaya yang jatuh miskin kan Abu Bakar. Sama kayak Khadijah. Kaya jatuh miskin gara-gara jalan Allah. Datang Abu Bakar bawa hartanya. Gak banyak-banyak amat. Gak kayak Umar. Umar langsung mikir, nih surga saya akan lebih luas daripada Abu Bakar nih. Saya lebih banyak infaknya. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, berapa yang kamu infakkan? Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Umar kaget. Hah? Seluruh harta? Aduh, kalau gitu mah saya juga gak berani. Umar juga gak bisa kalau seluruh hartanya. Kalau Abu Bakar, ini seluruh harta saya Rasulullah. Gak ada lagi yang tersisa. Ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Keluarganya siap ditinggalkan Allah dan Rasulnya. Pasti pas udah Abu Bakar pergi, istrinya nanya, ya Abu Bakar mau kemana? Ini hartamu saya bawa semuanya. Terus kita ditinggalin apa? Allah dan Rasul. Oh ya Allah dan Rasul. Itu tuh orang yang pengen masuk surga. Istrinya kayak gitu banget tuh. Allah dan Rasul. Dia tahu betul bahwa keinginan terbesarnya adalah surga. Sama kayak seorang suami yang istrinya percaya, pinter memutarkan modal ya. Dia kalau bukan judi sih, dia pergi terus dia usaha dengan modal itu, pulang-pulang jadi lebih kaya misalnya gitu ya. Nah suaminya bilang ke istrinya, mah, nih ada peluang bisnis nih.
investasi bagus nih kayaknya menurut ilmu yang papa selama ini pelajarin, pengalaman bisnis, ini nih potensial banget nih mah. Terus papa mau gimana? Ini rumah kita sama mobil sama semua aset kita mau papa gadain untuk modal bisnis. Kalau istrinya orangnya tahu betul bahwa suaminya ini orang yang amanah dan pintar dan selalu tepat apa yang dia prediksiin, maka istrinya akan bilang, oh nggak apa-apa pak, ntar mama ambil dulu ya di bawah di dalam laci, diambilin sertifikat tanah, BPKB mobil, semuanya diambil dikasih ke suaminya. Kenapa? Satu, keinginan terbesar mereka berdua pengen kaya raya kan, pengen lebih sukses lagi, pengen dapat uang lebih banyak lagi. Yang kedua, istrinya percaya kalau suaminya itu pasti prediksinya benar gitu, ekspektasinya tuh dapat. Kalau dia putarin uang pasti kaya raya. Begitulah istri Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar membawa harta, aset-aset mereka, istrinya mengatakan, oh ya nggak apa-apa, karena dia nggak akan ngecewain keluarganya. Pasti akan berbuah surga Abu Bakar dan keluarganya. Habis-habisan tuh mereka kalau pengen dapetin surga. Sama kayak ketika keluarga Yasir. Kan keluarga Yasir itu kan diikat di tengah padang pasir, gak dikasih makan, cuma dikasih minum sedikit, terus dicambuk dengan batu yang besar. Disiksa aja intinya. Disiksa, dikulitin pelan-pelan. Yasir kepalanya dikulitin pelan-pelan, rambutnya sedikit demi sedikit jadi botak Yasir. Sumayyah juga gitu, dilecehkan, auratnya dibuka, ditertawakan. Sumayyah pokoknya digituin banget. Lalu Rasulullah merasa sedih ngelihat keluarga Yasir ini dan datang menghibur mereka dengan mengatakan apa? Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah dikit lagi. Sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Ketika Nabi bilang janji Allah untuk kalian surga, wah jadi semangat lagi, jadi sabar lagi. Disiksa oleh Abu Bakar nggak berasa tuh, bahkan oleh Abu Jahal nggak berasa. Sampai Abu Jahal sendiri bingung, ini kenapa orang kayak nggak punya rasa lagi, kayak udah dibius gitu, dicambuk biasa aja nggak berteriak. Kenapa? Fa inna mau'idakumul jannah, janji Allah untuk kalian itu surga. Jadi kuat gitu. Asiyah, siapa? Istri Firaun. Ketika dia disalib di atas pohon kurma. Orang lain merasa nggak kuat kalau digituin, Asia tersenyum di atas pohon kurma yang disalib. Tangannya dan kakinya dipaku coba, tapi tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena Allah memberikan pemandangan kepada Asia, surganya Asia seperti apa. Ketika dia ngelihat seperti 3D gitu ya, atau 4D gitu, ngelihat surganya yang benar-benar dia lihat, maka akhirnya dia jadi tersenyum. Ini mah nggak apa-apa, ujian kayak gini disalib juga nggak apa-apa, mau 1000 kali disalib juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Sampai Nabi bilang apa? Seandainya seseorang tahu gimana surga bagi orang yang syahid di jalan Allah, saya pengen syahid di jalan Allah, lalu hidup lagi, lalu syahid lagi, lalu hidup lagi, lalu syahid lagi. Saking luasnya dan besarnya surga bagi orang yang syahid di jalan Allah. Ini keinginan terbesar mereka. Sampai akhirnya ada juga cerita seorang sahabat yang ini satu-satunya sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ada satu yang dijamin di antara sahabat. Namanya siapa? Ukasyah. Ketika Rasulullah bilang, nanti di akhir zaman, di padang mahsyar, ada 70.000 di antara umatku akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Begitu bangun kubur langsung masuk surga. Yang lain ngantri dulu dihisab, yang lain pada disidang dulu, ada yang saling hujat-menghujat. Yang ini mah 70.000 orang langsung dari kuburnya ke surga, loncat gitu. Bangun dari kubur langsung surga. Luar biasa, 70.000 orang. Nabi bilang kayak gitu. Akhirnya Ukasyah bilang, ya Rasulullah, doain saya termasuk salah satu di antara mereka. Rasulullah tersenyum, ya Ukasyah, kamu tuh emang termasuk salah satu di antara mereka. Luar biasa ya. Langsung dijamin sejak hidup, dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Salah satu dari 70.000 orang. Berarti sisa berapa? 69.999. Satu udah diambil sama Ukasyah. Itu benar-benar diambil. Akhirnya ada sahabat yang kedua bilang, ya Rasul doain saya juga dong. Apa kata Rasulullah? Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Udah gak dapat. Artinya berusaha lagi. Jangan telat. Dan sejak dapat itu, Ukasyah jadi semangat. Kenapa? Karena udah jamin masuk surga. Dia jadi orang yang ahli surga yang masih berjalan di bumi. Semangat beribadah, semangat membela agama Allah. Oh luar biasa semangatnya. Sampai akhirnya di akhir hayat Nabi, dia pernah memeluk Nabi dalam keadaan tidak pakai baju Nabinya kan ya. Supaya bertemu kulit dia dengan kulit Rasulullah yang mulia. Dan kata Nabi, gak akan dibakar api neraka kulit yang bersentuhan dengan kulitku. Dan seterusnya dan seterusnya. Keinginan sahabat pengen masuk surga itu luar biasa. Sehingga apapun yang mereka alamin gak masalah asalkan mereka bisa masuk surga. Sampai ada sahabat yang dalam peperangan itu udah dibacok berkali-kali, udah kena panah, kena tombak segala macam. Tapi dia masih semangat dan tersenyum. Dia bilang, aku mencium harumannya surga, aku mencium harumnya surga.
bagi mereka surga itu luar biasa. Keinginan terbesar mereka, himmah, jelas banget. Sehingga mereka akan lakuin apa aja untuk mendapatkan surga. Makanya jadikanlah surga itu sebagai keinginan terbesar kita. Lalu kita jadi apapun dalam hidup kita, kita baca sebagai peluang masuk surga. Jadi seorang ustaz, gimana jadi ustaz yang bisa masuk surga? Mengajarkan ilmu, memberi nasihat, menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu peluang masuk surga seorang ulama. Menjadi seorang murid, bukankah murid yang mencari ilmu akan Allah naungi dengan malaikat-malaikat dan setiap langkahnya itu dicatat sebagai penggugur dosa dan dijamin surga juga. Allah membanggakan nama mereka di arasy Allah dan di dalam surga nama mereka ditulis di lauhah. Lauhah itu spanduk-spanduk surga, ada nama mereka. Wah, jadi semangat menuntut ilmu. Jadi apa lagi? Jadi apapun profesi kita, jadikan itu sebagai peluang masuk surga. Gimana caranya? Jadi pemain bola, gimana jadi pemain bola bisa masuk surga? Banyak. Bukankah jadi seorang selebriti yang diidolakan oleh banyak orang itu berarti bisa memberi pengaruh yang negatif atau positif? Sehingga ketika kita jadi seorang pemain bola terkenal, kita semangat main bola, lebih berprestasi lagi, jadi pemain yang top. Sehingga orang-orang akan mengeluh-ngeluh kita. Apapun yang kita lakukan itu ditiru sama mereka. Kita pakai apa, mereka akan pakai itu. Kita seleranya makan apa, mereka seleranya makan itu. Kita ngapain aja, mereka tiru semuanya. Jadi idola banyak orang. Sehingga kita berlakukan hadis, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia dapat pahala dari setiap orang yang menirunya. Dan siapa yang memberi contoh suatu kebaikan, dia dapat pahala dari orang yang mencontohinya kan. Man dalla ala khair, man sanna sunnatan hasanah. Ternyata bisa juga lewat jadi pemain bola. Lewat jadi artis, apalagi lewat jadi musisi, lebih semangat lagi bermain membuat karya-karya musik yang bisa membangkitkan semangat orang untuk beramal saleh. Walaupun orang itu tidak menjadi sangat soleh dengan musik kita, minimal musik dan lagu kita itu menjadi awal dari berubahnya seseorang menjadi lebih baik. Mungkin mereka tidak belajar agama dengan musik kita. Mungkin orang tidak akan belajar agama dengan lirik-lirik lagu kita. Tetapi lirik lagu kita itulah yang membujuk hatinya, yang mengetuk hatinya. Yang awalnya tadi jauh dari Allah, tiba-tiba pengen mendekat kepada Allah. Setelah dia dekat, dia kemudian bertemu dengan para ulama dan belajar agama. Mungkin lewat musik. Makanya saya pribadi juga sering banget merasa disemangati oleh lagu-lagu yang penyemangat nasyid ataupun lagu-lagu religi atau lagu-lagu motivasi itu menyemangati banget. Kayak misalnya dulu pas kita hiking dulu ada lagu mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara, hidup ini adalah perjuangan, tiada masa tuh berpangku tangan. Jadi semangat lagi gitu, beramal soleh, berdakwah, berukhuwah. Itu kan musik-musik yang membangkitkan semangat. Dan mungkin para penyanyi itu atau yang menulis lirik lagu itu, komposernya gak sadar berapa banyak orang yang jadi semangat pagi-pagi bangun untuk beramal soleh, berdakwah gara-gara dengar lagu dia. Berapa besar pahalanya. Saya pernah dengar lagunya Ustaz Atep tentang syukur kepada Allah dengan bentuk rapnya. Gara-gara dengar lagu itu, saya kalau dengar lagu gak cuma dengerin musik tapi perhatiin liriknya. Liriknya inspiratif, akhirnya jadi semangat lagi. Mungkin yang menyanyikan gak sadar bagaimana lagu-lagunya itu memberi semangat bagi orang untuk beramal soleh. Dan ternyata bakat suara kita itu anugerah dari Allah untuk kita berdakwah dengannya. Bukankah ada nabi yang berdakwah dengan suaranya? Siapa nabi itu? Daud alaihissalam. Nabi Daud berdakwah dengan suaranya selain dengan kekuatannya. Sehingga Allah mengatakan, ya Daud, wahai gunung, bertasbihlah bersama Daud. Wahai burung, bertasbihlah bersama Daud. Sehingga sejak saat itu siapapun yang punya suara yang bagus, Nabi mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Kamu diberikan seruling-seruling keluarga Daud. Abu Musa al-Ash'ari, Usaid bin Hudayr, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang yang suaranya bagus, dia bisa membaca Al-Quran dengan suaranya. Berapa banyak orang yang ketika saya membaca Al-Quran kemudian datang kepada saya, Ustadz, saya baru pertama sekali menangis dalam sholat ketika saya sholat dengan Ustadz, saya jadi makmum, akhirnya dia jadi ikut talim. Mungkin dia nggak akan paham agama lewat bacaan saya, tetapi bacaan saya menjadi tolak ukur atau awal dari titik balik perubahan dia. Begitu juga dengan lagu yang kita nyanyiin, kalau itu liriknya lirik yang memotivasi. Makanya apapun harus jadi peluang surga sebetulnya. Jadi apapun, pengusaha lebih semangat lagi mempekerjakan orang banyak, jadi kita bisa ngajak orang beramal soleh bareng-bareng, memberi manfaat bagi banyak orang. Apapun, perempuan apalagi tuh, jadi seorang istri yang soleha, jadi seorang ibu yang setiap tetes air susunya itu adalah surga. Ketika dia melahirkan itu jihad, ketika dia sabar di rumahnya itu ribat. Banyak peluang surga itu banyak banget.
Sehingga di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab judulnya banyaknya jalan menuju kepada kebaikan. Banyaknya jalan menuju kepada kebaikan. Kalau nggak salah kasratut turuq ilal khair, banyaknya jalan menuju kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan cuma ritual, zikir, sholat, itu jelas kebaikan, tetapi bukan sebatas itu. Jadikan semua yang kita lakukan ini dalam hidup kita, status kita adalah biar kita bisa masuk surga. Makanya saya sangat berharap teman-teman yang pemain bola jangan berhenti main bola. Setelah jadi pemain bola yang top, jadilah pelatih yang top. Kalau kita yang ngelatih, jadi manajer, kan kita bukan hanya bisa ngelatih mereka main bola, tapi bisa bikin manajemen, harus sholat dulu, ada hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan dalam latihan. Atau jadi seorang sutradara, buat film-film. Bukankah film-film itu sangat mempengaruhi? Salah satu yang membuat saya semangat dalam berdakwah itu, saya nonton film Umar. Salah satu yang membuat saya semangat untuk membela Palestina itu saya nonton filmnya The Valley of Wolves yang dibuat oleh orang Turki. Film-film inspiratif. Orang Hollywood tahu betul bagaimana mereka membesarkan ideologi mereka dengan film sehingga muncullah Hollywoodnya baik dengan film atau musiknya. Kenapa orang Islam tidak melakukan hal yang lebih baik daripada itu? Bukankah kita juga punya potensi? Sekarang munculnya film-film yang inspiratif. Salah satu yang saya kagumin banget dari sinetronnya Deddy Mizwar misalnya, Para Pencari Tuhan, kemudian Preman Pensiun, muncul lagi banyak-banyak film inspiratif. Para sutradara, berkaryalah. Para sastrawan yang pintar nulis, berkaryalah. Semuanya, apapun yang kita miliki, jadikan itu peluang kita masuk surga. Kalau itu yang jadi motivasi kita, insya Allah kita akan semangat untuk jadi apapun, asalkan itu membawa kita kepada surga. Siap insya Allah? Mau masuk surga? Insya Allah ya semuanya ya. Saya cuma ustadz biasa, yang saya bisa lakuin yang gini-gini doang, nyemangatin orang di depan. Mungkin teman-teman bisa melakukan lebih daripada saya. Jangan berpikir bahwa yang paling banyak pahalanya di sini ustadz, belum tentu. Bisa jadi yang paling banyak pahalanya di antara kita di sini adalah bisa jadi seorang desainernya yang karena desain dia, karena tim kreatif yang buat poster yang bagus sehingga orang jadi semangat datang ke masjid. Saya menyampaikan ilmu, saya dapat pahala mudah-mudahan dari ilmu itu. Tapi ada yang mengajak, sehingga setiap orang yang berpahala di sini, pahalanya juga sama diberikan kepada orang yang tadi mengajak. Mengajak bisa dengan cara SMS, nge-broadcast, atau nge-regram, atau membuat poster, apapun lah. Pokoknya jadilah seniman kan. Makanya sekarang kita di gerakan kita ini butuh lebih banyak lagi seniman tuh. Yang bisa lebih kreatif lagi, membuat lebih banyak karya-karya lagi untuk dunia anak muda dakwahnya. Sehingga ketika anak muda tertarik dengan poster-poster kita, dakwah-dakwah kita yang kreatif, mereka datang ke masjid, mereka jadi pengen belajar agama, kita dapat surga lewat jalan itu. Makanya jadi seniman, jangan berhenti jadi seniman. Jadi seorang komposer, jangan berhenti jadi komposer, terus latih diri kita. Jadilah Ahmad Dhani yang bisa masuk surga. Jadilah Iwan Fals yang bisa masuk surga. Jadilah Melly Guslow yang bisa masuk surga. Jadilah apapun yang bisa masuk surga lewat potensi yang dia miliki. Saya berharap anak-anak muda tuh kayak gitu. Mudah-mudahan ini akan jadi penyemangat buat kita meraih surga Allah dengan cara berprestasi, berkarya. Tentunya walau selain pengen masuk surga, kita cinta banget dengan negeri ini, bangsa ini, tanah air kita ini Indonesia, dan kita pengen banget negara ini maju bukan hanya dengan memamerkan yang sifatnya hanya materi, tetapi maju dengan peradabannya, dengan akhlaknya, dengan agamanya, dengan Islamnya, seperti Islam pernah maju di kota Madinah, di kota Baghdad, di kota Damaskus, di Mesir, dan di Palestina pada masa-masanya yang terdahulu. Insya Allah Islam akan bangkit di Indonesia karena anak-anak mudanya yang ingin masuk surga insya Allah. Sebelum saya tutup ada satu pengumuman. Insya Allah mulai hari Sabtu besok akan ada taklim khusus buat cewek-cewek dengan judul Ladies Day ya. Jadi kalau di tempat hiburan itu ada namanya Ladies Night. Jangan curiga dulu, saya taunya juga dari orang lain. Jadi ada Ladies Night buat tempat-tempat hiburan. Kita mah di dakwah mah ada Ladies Day. Hari Sabtu jam 9 pagi di masjid kita, Masjid Al-Latif, akan diadain taklim khusus buat cewek doang. Jadi yang merasa bukan cewek, kita ada hari kita lah. Ya, hari Ladies Day mah akan diajarkan insya Allah disampaikan oleh istri saya, pacar saya, Hanin, saya Hanan, dia Hanin. Jadi Teh Hanin yang akan ngajarin. Dan by the way, Hanin ini istri saya ini nilainya jauh lebih bagus daripada saya di Al-Azhar. Jadi kalau teman-teman ngelihat saya agak ngaco, insya Allah gak akan dengerin yang ngaco dari istri saya. Soalnya nilai dia lebih bagus, terus dia lebih serius belajar agamanya. Malah saya sering banyak belajar dari dia juga.
dan sebagian materi saya itu sebenarnya dia yang nyiapin, saya tinggal baca doang. Ya, jadi kalau mau langsung mendengar referensi aslinya dari dia aja deh. Itu insya Allah akan diajarin sama Teh Hanin pada hari Sabtu di Masjid Al-Latif jam 9 khusus untuk perempuan Ladies Day. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين اغفر لنا يا غفار اغفر لنا يا غفور تب علينا يا تواب تب علينا توبة نصوحا تب علينا يا الله تب علينا يا الله تب علينا يا ربنا قصدناك يا كريم قصدناك يا رحيم قصدناك يا أرحم الراحمين قصدنا يا إلهنا قصدناك يا ودود قصدناك يا رب السماوات والأرض قصدناك يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا قصدناك يا سميع الدعاء قصدناك يا مجيب الدعوات قصدناك يا أكرم الأكرمين قصدناك يا أرحم الراحمين ربنا نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك الفردوس نسألك الفردوس نسألك مرافقة نبيك في الفردوس يا الله يا الله نسألك الجنة نسألك الجنة نعوذ بك من عذاب جهنم نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذاب جهنم كان غراما
بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رؤوف Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami pernah lakukan sepanjang hidup kami ya Allah, yang bahkan kami sendiri tidak sanggup untuk menghitungnya ya Allah. Tetapi kami sadar dan tahu, kami sangat yakin bahwa Engkau maha mengingat setiap dosa itu ya Allah. Kami sangat yakin Engkau telah mencatat dosa-dosa itu dalam buku catatan amal buruk kami ya Allah. Yang jika Engkau tidak menerima taubat dan mengampuni dosa kami, pastilah catatan itu akan dilemparkan ke wajah kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Pastilah kitab itu akan dilemparkan di punggung kami ya Allah. Pastilah kami akan dibentak oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar sambil melemparkan buku catatan itu kepada kami ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Allah selain Engkau? Kepada siapa kami akan mengiba dan memohon ampunan dosa jika Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah? Ayah kami tidak bisa mengampuni dosa kami. Ibu kami tidak bisa mengampuni dosa kami betapapun ibu kami sayang kepada kami ya Allah. Ibu kami tidak bisa menghilangkan catatan-catatan amal buruk kami meskipun dia menebus itu semua dengan dirinya ya Allah. Lalu kalau ibu dan ayah kami saja tidak bisa menolong kami dan menghapus dosa kami, siapa lagi yang bisa kami harapkan selain Engkau ya Allah? Hanya kepada Engkau kami berharap ya Arhamar Rahimin. Hanya kepada pintu-Mu kami datang dan mengiba ya Allah. Hanya di depan pintu rahmat-Mu kami sujud dan memohon kebaikan dari-Mu ya Allah. Qasadnaka ya Rabbana, hanya Engkau yang kami maksud ya Allah. Hanya Engkau yang kami harapkan ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak tahu apakah kami bisa sanggup istiqomah sampai akhir hayat kami dalam keadaan seperti ini ya Allah. Kami tidak tahu apakah hati kami bisa lebih baik setiap harinya sampai akhir hayat kami, atau justru hati itu akan kembali kepada masa lalu yang pernah kami tinggalkan ya Allah. Kami tidak tahu apakah akhir hayat kami akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kami tidak tahu takdir kami ya Allah. Kami tidak tahu apa yang tertulis di dalam kitab yang Engkau simpan di Lauhul Mahfuz tentang kami ya Allah. Kami tidak tahu apakah di dalam neraka catatan nama kami ditulis ataukah di dalam surga ya Allah. Dan kami sangat takut, pasti kami akan sangat merugi seandainya nama kami dicatat di dalam neraka-Mu dan itu takdir kami ya Allah. Tetapi Engkau maha mengubah takdir. Jika catatan itu tertulis di dalam neraka, maka ubahlah takdir kami, masukkanlah kami ke surga-Mu ya Allah. Walaupun kami tidak layak untuk mendapatkan itu ya Allah. Condongkan hati kami kepada kebaikan ya Allah. Jadikanlah hati kami cinta kepada orang soleh ya Allah. Jadikanlah hati kami terikat dengan rumah-rumah-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami merasa betah duduk di dalam masjid-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami merasa nyaman duduk di dalam majelis-majelis ilmu agama-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami mencintai saudara-saudara kami yang saling mencintai karena Engkau ya Allah. Jadikanlah hati kami senantiasa bersungguh-sungguh dalam kebaikan ya Allah. Jadikanlah hati kami cinta kepada keimanan ya Allah. Dan hiasilah rasa cinta itu di dalam hati kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Berikanlah ampunan untuk ibu kami dari setiap tetes ASI yang dia berikan kepada kami ya Allah. Berikanlah ampunan kepada ayah kami dari setiap tetes keringat yang mereka gunakan untuk menafkahi kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan air mata ibu kami menjadi sia-sia ya Allah. Jadikanlah setiap air mata ibu kami itu kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Dan jadikanlah kami anak-anak yang kalau tidak bisa membalas budi baik ibu dan ayah kami di dunia, jadikanlah kami bisa membalasnya di akhirat ya Allah. Jadikanlah kesolehan-kesolehan kami yang baru sederhana ini di dunia akan menolong ayah ibu kami nanti di akhirat ya Allah. Mungkin di antara kami di sini ada orang tuanya yang sudah wafat, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin kedua-duanya ya Allah, yang sekarang tidak bisa lagi berbakti kepada orang tuanya. Maka jadikanlah sedikit amal soleh kami sekarang di dunia bisa menjadi bakti kami untuk menolong orang tua kami nanti di akhirat ya Allah.
Ya Allah, kami rindu kepada orang tua kami yang sudah wafat. Ya Allah, kami rindu kepada orang tua kami yang sudah wafat. Kami ingin berkumpul lagi dengan mereka di dalam surga, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sayangilah istri kami, ya Allah. Sayangilah suami kami, ya Allah. Sayangilah anak-anak kami, ya Allah. Janganlah Engkau memisahkan kami di akhirat gara-gara kami tidak taat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami sekeluarga bertemu di dunia dan berkumpul lagi nanti di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, menangkan Islam di Indonesia dengan bangkitnya para pemuda, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah hidayah-Mu kepada hati-hati para pemuda di Indonesia, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bangkitkanlah semangat para pemuda untuk membela agama dengan dakwah, dengan akhlaknya, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bantulah para pemuda-pemuda di Indonesia dan khususnya di Bandung agar semuanya bersatu dalam barisan dakwah, ya Allah. Jadikanlah mereka adalah cikal bakal bangkitnya pergerakan Islam dan peradaban Islam, ya Allah. Jadikanlah mereka para pemuda Ashabul Kahfi. Jadikanlah mereka pemuda Hawariyin. Jadikanlah mereka pemuda-pemuda Muhajirin. Jadikanlah mereka pemuda-pemuda Ansar. Ya Allah, bangkitkanlah Islam dengan pemuda-pemuda yang ada di Masjid Istiqomah ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami salah satu di antara pembela agama-Mu, ya Allah. Kami tahu betapa istimewanya menjadi pembela agama-Mu, walaupun kami merasa tidak pantas untuk itu, ya Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bisa membela agama-Mu. Beri kami kesempatan untuk menjadi kesatria dalam Islam sebagaimana Engkau telah menjadikan Muhajirin dan Ansar sebagai kesatria dalam Islam. Ya Allah, bangkitkanlah di antara kami Muhammad Al-Fatih. Bangkitkanlah di antara kami Salahuddin yang baru. Bangkitkanlah di antara kami Umar bin Abdul Aziz. Bangkitkanlah di antara kami para rijal yang akan membawa agama ini kepada yang lebih baik. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan yang menyejukkan hati kami. Anak-anak yang bisa menjadi ketaatan bagi orang tuanya dan menyejukkan pandangan orang tuanya. Anugerahkanlah kepada kami sepotong saja dari surga-Mu di dunia, yaitu keluarga yang solihah. Berikanlah kami keluarga yang solihah yang menjadi kesenangan bagi kami di dunia, agar kami bisa beristirahat dari penatnya kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah rumah kami adalah surga. Jadikanlah istri kami adalah bidadari. Jadikanlah suami kami adalah seorang rijal, seorang kesatria, imam. Jadikanlah anak-anak kami adalah lu'lu' wal marjan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.